Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini ya, di pagi yang sering hujan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, banyak kebaikan kepada kita agar kita bisa menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini kita meneruskan tentang keutamaan-keutamaan dari ibadah yang paling agung, ibadah yang dikatakan sebagai tiang agama adalah salat ya. Di pertemuan sebelumnya kita menyebutkan definisi salat secara bahasa dan syar'i. Adapun istilah bahasa maka salat maknanya adalah ad-du'a, yaitu doa. Kemudian makna secara syar'i berkaitan juga dengan makna secara bahasa. Karena dalam salat itu banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah syar'i yang akan kita bahas, maka salat maknanya adalah aqwalun wa af'alun mubtadi'atun bit taslim wa mukhtatimatun ubtidi'a bit takbir wa ikhtutima bit taslim. Salat adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian kita menyebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan ibadah salat. Ini menunjukkan mulianya, agungnya ibadah salat. Karena banyak dari hadis Rasul ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan salat. Di antaranya adalah salat merupakan cahaya dan penyelamat di akhirat kelak. Maka orang yang menjaga salat, maka salat tersebut akan menjadi cahaya dan penyelamat baginya di akhirat kelak. Namun ketika seseorang itu menyia-nyiakan salat, bahkan meninggalkannya wal'iyadzubillah, maka salat tidak akan pernah bisa menjadikan cahaya untuknya dan penyelamat baginya. Hadisnya dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci merupakan bagian dari iman. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, itu memenuhi timbangan yang ada di akhirat kelak. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan salat adalah cahaya. Sedekah adalah petunjuk, sabar adalah sinar. Di sini syahidnya, poinnya Rasul mengatakan salat adalah cahaya. Nah, kita menyebutkan kemarin sebelumnya ya, menyebutkan pendapat berbagai macam ya pendapat dari para ulama makna dari salat adalah cahaya. Di antaranya adalah maknanya salat tersebut adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran. Salat tersebut adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran sehingga membuat pelakunya tertegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan orang yang salat akan diberikan cahaya baginya saat kegelapan pada hari kiamat di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Maka cahayanya ya akan menerangi dia ketika gelapnya hari kiamat ketika di padang mahsyar. Kemudian di antara makna yang lain adalah salat menyinari hatinya. Menyinari hatinya sehingga hatinya menjadi lapang ya, sehingga hatinya menjadi bahagia. Karena orang yang salat dan terbiasa salat ya, kemudian dengan khusyuk, maka otomatis dia berusaha sering mengingat Allah Subhanahu wa taala.
berusaha fokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu terbiasa ingat kepada Allah, maka membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi bahagia dan lapang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, salah satunya adalah dengan sholat. Karena kita ketahui bahwa di dalam sholat banyak bacaan, banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tenang. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Arihna bis shalah." Arihna bis shalah, ya. Tenangkan kami, bahagiakan kami dengan sholat. Bahkan juga Rasul pernah mengatakan, "Waju'ilat liyas shalah qurrat ainan li," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat itu dijadikan untukku sebagai pendingin mataku, pendingin hatiku. Kemudian juga di antara maknanya ini disebutkan oleh Al-Qadiyat bahwa orang yang salat maka wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Ini juga sebagai isyarat bahwa ketika seseorang berwudu, maka anggota yang dia wudui akan bercahaya di hari kiamat, termasuk adalah bagian wajahnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan di dunia wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar, ya, enak untuk dipandang, berseri-seri. Kemudian ada juga yang mengatakan di kitab Mirqatul Mafatih, salat sebagai cahaya di kuburnya, di alam kubur, ya, maka luar biasa, subhanallah. Di kubur kan nggak ada penerangan, ya, cahaya matahari nggak ada, apalagi lampu, apalagi sinter nggak ada. Nah, yang menyinari kuburnya menjadi terang adalah salatnya, ya, adalah salatnya. Maka perhatikan salat kita, terlebih pasti kita akan melewati fase barzakh atau alam kubur. Maka kalau ingin kubur kita bercahaya, ya, maka dengan salat. Kemudian ada juga yang mengatakan salat sebagai cahaya untuk melewati sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Nah, tentu ketika seseorang itu melakukan salat dengan benar, ya, dengan adab-adabnya, dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya, khusyuknya, maka semakin mudah untuk menyeberang di sirat kelak. Maka kalau kita perhatikan pendapat para ulama tadi, maka salat itu adalah cahaya, maka cahaya mencakup di hati, ya. Tenang, lapang, mudah mendapat menerima nasihat, ya. Cahaya di wajah, kemudian baik di dunia maupun di akhirat, cahaya hidayah, ya. Cahaya di alam kubur, cahaya yang ada di padang mahsyar, dan cahaya yang ada di atas sirat atau jembatan. Maka hadis wassalatu nurun, salat adalah cahaya, mencakup seluruh makna tersebut. Kemudian keutamaan yang berikutnya, salat itu adalah amalan yang paling utama bagi seorang hamba. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasul menjawab, yaitu salat pada waktunya. Kemudian salat adalah tiang agama, ya, tiang agama. Maka kalau seandainya Islam itu diistilahkan seperti bangunan, ya, bangunan yang kokoh, yang tegak, yang menjulang tinggi, maka pondasinya, tiangnya adalah salat. Adalah salat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad." Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah salat merupakan kewajiban yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Ketika salatnya bagus, maka amalannya pun juga bagus. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha lahu sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih." Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya.
Apabila salatnya baik, tentunya benar, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka seluruh amalnya pun juga baik. Apabila seluruh salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun juga buruk. Kemudian, ini kita masih murajaah. Yang berikutnya, salat adalah perkara yang terakhir hilang dalam Islam. Salat adalah perkara yang terakhir hilang dalam agama Islam. Maka ketika hal yang terakhir hilang, maka akan hilang keseluruhannya. Nah, jadi satu persatu akan hilang ajaran agama ya. Perkaranya akan semakin hilang. Maka yang terakhir adalah salat. Ketika salat ini sudah berakhir, tidak ada lagi yang salat, maka hilanglah agama Islam tersebut. Dari sahabat Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, latan qadanna ural Islam urwatan urwah fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqadan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, maka manusia bergantung pada tali berikutnya. Tali yang paling awal terputus adalah hukum. Hukum dalam Islam. Perhatikan, di dunia ini negara mana yang benar-benar menerapkan hukum dalam Islam? Bisa dihitung dengan jari. Maka yang pertama kali itu terputus, ya, tali Islam tersebut adalah hukum. Dan yang terakhir adalah salat. Kalau sudah salat itu terputus, maka dia adalah posisi yang terakhir, maka hilanglah Islam tersebut. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah salat wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrih wa ma yafidu biha lisanuh. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun ya. Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Beliau mengatakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salata, jagalah salat. Dan perhatikanlah budak-budak kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya di dalam dadanya. Ini menunjukkan beliau sulit untuk bernafas, sulit mengucapkan kalimat. Jadi terengal-engal mengucapkan salat. Namun lidah beliau tidak mampu mengungkapkannya dengan jelas. Seperti sesaklah. Jadi sulit untuk mengucapkan kalimat tersebut. Namun Nabi tetap mengulanginya. As-salata dengan terengal-engal. Nah, itu tidaklah Nabi katakan demikian kecuali dengan perkara yang sangat penting, yaitu perhatikan salatnya. Maka subhanallah ya, para jamaah sekalian, jangan sampai kita tidak salat, meremehkan salat, melambat-lambatkan salat, habis waktunya, atau kita tidak peduli dengan salat keluarga kita, mau bangunkah tidakkah, kita nggak peduli, jangan seperti itu. Ya, karena ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, berkaitan dengan nasihat. Kalau perkara wajib ditinggalkan nggak boleh, kita tahu, maka kita wajib kita ingatkan, kita tegur, kita ingkari. Ya. Maka perhatikanlah para jamaah sekalian, perhatikanlah salat kita, salat keluarga kita, agar kita bisa sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan salat juga adalah salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala,
dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, kemudian baru salat. Nah, itu menunjukkan urutan yang sangat penting dari rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat adalah salat. Nah, makanya ketika ada seorang yang masuk Islam dan dia menjadi mu'allaf, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi yang kita ajarkan kepada dia? Nah, maka ajarkan salat. Kenapa demikian? Salat adalah rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat, dan salat itu kewajibannya wajib dikerjakan 5 kali sehari dan berulang setiap hari. Berbeda dengan puasa setahun sekali. Berzakat, nah bagi yang punya harta yang sampai nisabnya, sampai haulnya. Kalau haji, bagi yang mampu itu pun sekali dalam seumur hidup. Berbeda dengan salat, terulang 5 kali sehari wajibnya. Ada orang masuk Islam, pian bimbing ucapkan 2 kalimat syahadat, dan pian juga ajarkan dia tentang salat. Kenapa? Karena terulang 5 kali dalam sehari kewajibannya. Kemudian yang berikutnya, agungnya kedudukan salat 5 waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan salat itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mensyariatkannya kepada umat ini, langsung memanggil Rasulnya dan berbicara langsung kepada Rasulnya perihal salat ini tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti puasa, ya, seperti zakat, haji. Nah, salat, Allah mensyariatkan salat langsung memanggil Rasulullah SAW ketika Rasul peristiwa Isra dan Mi'rajnya langsung, ya. Allah mewajibkannya di atas langit, ya, di atas langit. Ada disebutkan hadis yang panjang tentang bagaimana pertemuan Rasulullah SAW, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga akhirnya diwajibkan 5 kali dalam sehari. Kemudian keutamaan salat yang berikutnya adalah salat 5 waktu yang dikerjakan namun senilai 50 salat dalam timbangan. Nah, 1 dibalas dengan 10 kali. Perhatikan, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati 50 salatan, faqala hiya 5 wa hiya 5, la yubaddalul qawlu ladayya, faraja'tu ila Musa faqala irji' ila rabbik faqultu qad istahyaitu mir rabbi. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyuruh umatku untuk salat 50 kali. Nah, jadi secara asal Allah memerintahkan kita salat dalam sehari 50 kali. Lalu Allah berfirman, dia adalah 5 dan dia adalah 50. Ucapan atau ketetapan dariku, kata Allah, tidak dapat diganti. Kemudian aku kembali kepada Nabi Musa, lalu berkata, kembalilah menghadap Rabbmu. Jadi ketika Rasul melewati Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu, untuk apa? Untuk diringankan. Maka Rasul menjawab, aku sudah malu kepada Rabbku. Ketika ini sudah dipotong menjadi 5 kali. Tetap Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu agar bisa diringankan lagi. Namun kata Rasulullah SAW, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekali maka dibalas dengan 10 kali salat. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah salat merupakan ibadah yang sangat Allah cintai. Buktinya apa? Buktinya adalah pada awalnya salat yang Allah inginkan adalah 50 kali. Allah ingin kita sesering mungkin untuk salat. Itu menunjukkan apa? Ibadah tersebut sangat Allah cintai. Beda dengan puasa, sekali dalam setahun aja. Beda dengan haji, sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Pada awalnya salat 50 kali. Itu menunjukkan Allah ingin kita menghadapnya ketika kita salat. Pas dalam keadaan salat 50 kali. Ya. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah meringankan menjadi 5 kali. Nah, bagaimana caranya kita sering salat? Maka ditambah dengan salat sunnah.
dengan salat sunnah, sehingga kita sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman di dalam surah Al-Mu'minun dengan menyebutkan sifat-sifat mereka yang mulia. Nah, sifat-sifat tersebut dibuka dengan sifat salat dan diakhiri dengan sifat salat juga. Jadi kalau kita buka surah Al-Mu'minun, maka di situ bentuk pujian Allah kepada orang-orang beriman. Nah, pujian Allah kepada orang-orang beriman yang pertama berkaitan dengan sifat salat. Diawali dengan pujian Allah berupa sifat salat, kemudian diakhiri dengan sifat salat juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah, pujian Allah kepada mereka, ya, persaksian Allah kepada mereka, mereka orang yang beruntung. Nah, apa saja ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka? Allah buka dengan sifat salat, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini orang-orang yang beruntung ini. Allah bersaksi mereka beruntung. Apa cirinya, sifatnya apa? Berkaitan dengan salat, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Karena orang yang salat itu banyak, namun apakah khusyuk atau tidak? Maka tidak banyak. Jadi ketika kita salat, ya, berjamaah di dalam masjid, maka tidak semua pahalanya banyak. Tidak semua pahalanya sempurna. Tidak semuanya. Nah, termasuk hal yang menunjukkan itu berbeda-beda, pahalanya adalah dari segi kekhusyuannya. Semakin khusyuk tentu semakin besar pahalanya. Semakin tidak khusyuk maka tentu semakin kecil pahalanya. Jadi hal yang membuat ibadah itu banyak pahalanya. Seperti salat, 1, khusyuknya, 2, keikhlasannya, 3, apakah sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Dia semakin khusyuk, semakin ikhlas, semakin sesuai tuntunan Rasul, maka dia yang paling sempurna salatnya. Ya. Maka Allah memuji dan bersaksi orang-orang ini beruntung. Allah buka dengan apa? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Subhanallah. Itu kan bukan sebuah dosa, ya. Namun ketika dia meninggalkan ucapankah, perbuatankah yang sia-sia, Allah mengatakan dia beruntung. Allah memuji hamba tersebut. Apalagi, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka boleh untuk digauli. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yaitu apa? Seandainya mereka menggunakan kemaluan mereka bukan pada tempatnya, bukan dengan cara yang halal, maka Allah katakan sebagai orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Ini juga pujian Allah kepada orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan juga janjinya. Kemudian Allah tutup dengan dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ini adalah bentuk persaksian Allah, hamba ini beruntung dan Allah memujinya. 1, diawali dengan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, kemudian diakhiri dengan orang-orang yang menjaga salatnya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan salat yang luar biasa, pujian Allah, persaksian Allah, mereka beruntung, diawali dengan khusyuk dalam salat, diakhiri dengan menjaga salatnya. Ini berkaitan dengan sifat salat. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Allah
memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan sholat. Ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cuma kita yang diperintahkan untuk sholat, keluarga kita pun Allah perintahkan untuk menjaga sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menunaikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini dalil bahwa sabar itu dituntut ketika mengerjakan ketaatan. Perhatikan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Nah, ini sebagaimana perkataan para ulama, kesimpulan para ulama, sabar terbagi 3. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa ini? Allah menyuruh kita sholat, menyuruh keluarga kita pun juga untuk sholat, dan sabar ketika mengerjakannya. Ya, maka ini dalil bahwa sabar dituntut ketika apa? Mengerjakan ketaatan, termasuk ibadah sholat. Karena ada rintangan, perlu perjuangan, terlebih ketika pian bangun tidur, lagi asik tidur siang, lagi asik tidur malam. Asar, azan, bangun pian. Subuh, azan, bangun pian. Padahal itu adalah waktu yang nyaman-nyamannya guring. Apalagi pian keuyuhan begawi siang malam, keuyuhan mengunjun dari pagi sampai sore misalnya. Nah, ketika lagi enek anaknya tidur, azan pian bangun, itu berat. Makanya kan syaitan itu senantiasa agar kita tidak bangun, mengencingi telinga kita. Ya. Apalagi kita tidak bersuci, tidak membaca doa sebelum tidur. Ya. Kadang sulit untuk bangun. Nah, dia berusaha agar kita apa? Tidak mengerjakan sholat ketika kita tidur. Maka wajib sabar. Maka harus sabar ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Karena kita sudah tahu bahwa maksiat itu ada kelezatan, ada kenikmatan di dalamnya. Namun, kelezatannya sebentar, akibat yang ditimbulkan dari maksiat tersebut, bahaya sekali. Kenapa banyak orang berzina? Ya, ada kelezatan. Kenapa orang banyak pacaran? Ada kelezatan. Kenapa orang masih menggunakan harta riba, muamalah riba, transaksi riba? Harta luar biasa, mengenakan kita. Dengan harta kita bisa beli macam-macam. Beli mobil, beli rumah, menikah lagi. Macam-macam. Lezat sekali, mengenakan sekali. Siapa yang tidak mau dengan harta? Maka perbuatan maksiat memang ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Ya, makanya kita dituntut untuk sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Kita melihat teman kita pacaran, terasa enak sekali, rami benar. Kita melihat teman kita macam-macam lah ya. Perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Peluk-pelukan dengan perempuan misalnya, rami benar aja kita. Ya. Maka harus sabar ya, harus sabar. Memang kita katakan setiap perbuatan maksiat ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Makanya banyak orang kecanduan pacaran, kecanduan berzina. Karena memang di situ ada kelezatan. Maka kita harus sabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian sabar yang ketiga, ini adalah sabar ketika mendapatkan takdir Allah yang tidak mengenakan. Takdir Allah yang buruk. Maka kita harus juga sabar. Kebanjiran, ya, rumah bocor, ya, kemalingan, kebakaran, dan seterusnya. Nah, jadi keutamaan salat yang kita sebutkan tadi adalah bahwa Allah secara langsung di dalam Al-Quran menyuruh kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya mendirikan salat. Dan juga sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun.
dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Ini step atau langkah-langkah untuk menyuruh anak kita sholat. Ketika berumur 7 tahun, kita biasakan mereka untuk kita perintahkan sholat. Kita biasakan, ayo sholat, ayo sholat. Kita perintahkan dulu untuk sholat. Ketika berumur 10 tahun, setelah kita membiasakan mereka menyuruh untuk sholat, ternyata mereka tidak mau, kadang mau sembahyang, maka pukul. Namun ingat, pukulan di sini bukan pukulan yang menyakitkan. Pukulan di sini adalah pukulan peringatan. Pukulan yang menunjukkan kita marah, kita tidak suka. Makanya diumpamakan kalau kita mukul dengan yang tidak menyakitkan, entah dengan pulpen, dengan siwak. Para ulama menyebutkan pukul dengan siwak. Sama halnya dengan memukul istri, boleh. Tapi ingat, bukan mukul di wajah, bukan di area yang sensitif, bukan. Tapi pukulan peringatan yang menunjukkan kita marah. Contoh dengan apa? Dengan siwak. Itu kan pian pukul aja kan sakit. Tapi pukulan kita dengan siwak menunjukkan kita nggak suka, kita marah. Bukan tujuan menyakiti, bukan. Ekspresi bahwa kita sebagai suami nggak suka, kita marah. Sehingga dia bisa sadar dan tidak durhaka kepada suaminya. Nah, sama halnya dengan anak. Ketika dia berumur 10 tahun, yang sebelumnya ketika di umur 7 tahun, berarti kan kita 3 tahun senantiasa menyuruh dia untuk sholat. Ternyata dia malas ketika berumur 10 tahun, maka boleh kita pukul. Namun pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bisa dengan pulpen, bisa dengan siwak. Ya, menunjukkan kita tidak suka atau marah. Kemudian kata Rasul, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini ketika mereka sudah beranjak usia balik, yaitu 10 tahun tadi. Maka harus dipisah dari tempat tidur, jangan digabung. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah, perhatikan, siapa yang tidur atau lupa dari sholat, maka dia harus mengqodoknya. Nah, dari sisi mana keutamaannya? Keutamaannya adalah, kalau seandainya dia tidur atau lupa, maka dia harus mengganti sholat tersebut. Berbeda dengan ibadah yang lain, tidak diperintahkan untuk mengqodok, untuk mengganti. Contoh misalnya pian kelupaan untuk misalnya sholat duha, kelupaan. Kada ingat. Tidak ada hadis Rasul yang menyuruh pian untuk mengqodoknya di lain waktu. Ini untuk yang sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kan wajib pian mengqodok. Contoh yang lain misalnya adalah ibadah membaca Al-Quran. Ketika pian hari Jumat hari ini, pian kada ingat membaca surah Al-Kahfi. Apakah Rasul menyuruh pian untuk mengqodok? Maka jawabannya tidak. Kecuali sholat. Itu menunjukkan ibadah tersebut harus dikerjakan. Sekalipun pian tidak ingat, sekalipun pian tertidur sehingga keluar dari waktunya, maka tetap wajib untuk sholat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa salatnya, hendaklah dia salat ketika dia ingat. Contoh pian tidur jam 11, bangun jam 5, ingat, maka wajib ketika itu salat. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Yang dia lakukan apa? Salat ketika dia ingat. Nah, termasuk ketika dia tidur tadi, ketiduran ya. Misalnya dia tidur sebelum maghrib, kecapean. Ternyata bangunnya setelah isya. Nah, maka apa? Wajib ketika itu dia langsung salat maghrib. Kemudian juga pada sangat banyak ya keutamaan-keutamaan salat. Ini ulun tidak sebutkan semuanya. Kemudian di antaranya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat di dalam Al-Qur'an beriringan dengan banyak ibadah. Beriringan dengan banyak ibadah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, Al-Kautsar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ruk'u ma'ar raki'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Ini Allah gandengkan ibadah salat dengan ibadah zakat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah dan menyembelihlah. Nah, di sini salat digandengkan dengan ibadah menyembelih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah gandengkan salat dengan ibadah. Ini menunjukkan salat adalah ibadah yang utama, yang mulia karena Allah banyak gandengkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian keutamaan yang berikutnya, salat merupakan penyejuk hati. Salat merupakan penyejuk hati, penenang hati, ya, taman hati, ya, rahmat yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi salat adalah penyejuk hati. Dalilnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan minyak wangi. Ya, siapa laki-laki yang tidak cinta dengan wanita, ya. Nah, begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku senangi dari dunia ini adalah para perempuan. Kemudian juga adalah minyak wangi. Kemudian dan dijadikan kesenangan hatiku itu terletak di dalam salat. Nah, penyejuk hati, pendingin mata adalah apa? Dengan salat. Nah, ketika Rasul mengatakan demikian, maka kita harus juga berusaha yang demikian. Jadikan salat kita sebagai penenang hidup kita, penenang hati kita. Makanya ketika Rasul ada perkara yang menggoncangkan, perkara yang membuat beliau sulit, maka beliau segera untuk salat. Nah, sama halnya ketika pian kalut, ketika pusing, ketika pian stres macam-macam. Apa yang pian lakukan? Nonton drama Korea kah? Mendengarkan musik kah? Bukan seperti itu. Ke bioskop kah? Ke mall kah? Bukan seperti itu untuk menenangkan hati. Salat, ya. Pian ambil wudu, salat sunnah. Jadi ketika dapat masalah, maka pian salat sunnah, ya. Salat sunnah mutlak. Ketika pian di waktu duha, salat sunat duha. Ya. Maka biasakan ketika kita kalut, ketika kita dapat masalah, musibah, kadang kita stres macam-macam, maka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan salat. Ya. Ambil wudu, kemudian pian salat. Ini bagus kita biasakan. Kita dapat masalah, ya. Kita banyak hal-hal yang membuat hati tidak tenang. Stres macam-macam, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah pasangan, masalah mencari jodoh. Hidup pindah kada mengaruan, rasa hambar sudah. Pian ambil wudu, salat, biasakan salat, ya, biasakan salat. Siapa yang kada kena musibah di dunia ini pasti sudah Allah beri musibah. Allah mengatakan di surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan alladzi khalaqal mauta, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa yang di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah uji. Kita hidup ini pasti dapat ujian, dapat masalah, tidak ada yang terbebaskan dari masalah. Jadi musibah itu kepastian sebagaimana kepastian datangnya mati. Kita semua pasti mati. Begitu pula dapat musibah. Selama pian hidup pasti pian dapat musibah. Pasti pian dapat masalah. Pasti pian dapat problem. Tidak ada yang terhindar dari musibah tersebut. Kemudian di antara keutamaan salat, ya, adalah salat menghapus dosa dan keburukan-keburukan. Ini juga sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, kita baca lagi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, antara Jumat
yang satu dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama tidak dilakukan dosa besar. Kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matsalus salawatil khamsi kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Permisalan salat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, maka pasti semakin bersih. Kemudian di antara keutamaan salat juga adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan dengan sebab salat tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Thauban, ya, maula Rasulullah, maulanya beliau, budak yang beliau bebaskan, itu bertanya. Kata Thauban, sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaika bi kasratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, caranya bagaimana? Dengan salat. Berarti dengan memperbanyak sholat. Banyak sujud, otomatis dia banyak sholatnya. Karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud tersebut. Masya Allah. Ini amalan penduduk surga. Amalan orang-orang yang tawadhu, tidak sombong, itu banyak sujud. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu sujud, dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di lantai. Apa? Wajah. Namun Allah meninggikan derajatnya. Ya, itu bukti orang yang tawadhu, dia banyak sujud. Dia mudah untuk salat ya. Karena wajah ini kan adalah anggota tubuh yang paling mulia. Anggota tubuh yang kita lindungi, apalagi ketika virus, wajah kita tutup, hidung kita tutup. Ya, namun di dalam wajah ini juga banyak anggota yang padanya terdapat dosa-dosa. Ada mata, ya, ada lisan, ya. Dan wajah adalah identitas manusia. Kita tahu ini si B, si A, coba ditutup pakai topeng, kita bisa nggak melihat? Nggak tahu kita. Tidak kenal kalau wajahnya ditutup. Nah, ketika seseorang itu suka sujud adalah posisi di mana seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul katakan doanya diijabah ketika dia sujud. Sujud adalah ungkapan tawadhu'nya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia yang dia miliki adalah wajah, dia letakkan di atas lantai. Bahkan punggung dia lebih tinggi daripada wajahnya. Maka itu adalah, kata Rasul, amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Banyak sujud. Maka dengan banyak sujud, maka Allah tinggikan derajatnya dan Allah hapus dosa-dosanya. Kemudian, keutamaan yang berikutnya adalah berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, semakin jauh rumahnya, maka semakin banyak kebaikannya. Dan juga meninggikan derajat dan juga menghapuskan dosa, subhanallah. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat pun juga meninggikan derajat dan menghapus dosa. Kita belum sholat nih, kita baru berjalan dari rumah. Itu sudah langkah-langkahnya menjadikan derajatnya tinggi, ya. Kemudian kesalahannya pun juga terhapus. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau kita sholatnya di masjid. Subhanallah ya.
Maka kalau pian berjamaah banyak kebaikan yang pian dapatkan dari salat berjamaah, bukan cuma secara zat kita berjamaah banyak pahala, iya. Tapi prosesnya pun ketika kita ingin ke masjid berjalan, Allah sudah tinggikan derajat, Allah sudah hapuskan dosa. Kalau pian sembahyang di rumah, apa? Maka keluar pian ke masjid, kelanggar sembahyang. Ya, makanya kalau kita salat berjamaah ya, itu Masya Allah. Makanya di antara ulama kan mengatakan salat jamaah adalah wajib fardu ain. Keutamanya luar biasa ya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah, wal ukhra tarfa'u darajah." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, dia berwudu di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, masjidnya, untuk menunaikan salah satu salat fardu yang Allah wajibkan. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. Nah, jadi kita berjalan dengan dua kaki. Satu kaki kita meninggikan derajat, satu kaki kita menghapuskan dosa. Ini bagi siapa? Bagi orang yang keluar berjamaah salat di masjid atau musholla. Kalau pian di rumah aja ya kada tidak dapat keutamaan ini. Dalam hadis yang lain, hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu, thumma kharaja ila sholati lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Wa lam yadha' qadamahu al-yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian berwudu dan wudunya dengan baik dan benar, kemudian dia keluar menuju masjid. Nah, ini salat berjamaah lagi. Maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah, kecuali Allah menuliskan satu kebaikan untuknya, dan dia tidak menurunkan kaki kirinya, kecuali Allah menghapuskan satu dosa yang lain. Jadi ketika kakinya dia angkat, maka Allah tinggikan, Allah tuliskan kebaikan. Ketika kakinya turun, maka Allah hapuskan dosa. Subhanallah. Ini tidak bisa digapai kecuali pian keluar salat berjamaah. Kemudian, keutamaan berikutnya, setiap mengerjakan salat dianggap bertamu di surga. Setiap mengerjakan salat, maka dianggap bertamu di surga. Perhatikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pergi ke masjid, lagi-lagi salat berjamaah. Barang siapa pergi ke masjid, dia di waktu pagi hari, contoh salat subuh, dan sore hari, contoh salat asar, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap dia pergi di pagi atau di sore hari. Hidangan di mana? Di dalam surga. Namun keutamaan ini tidak pian dapatkan kecuali pian salat berjamaah di mana? Di masjid atau di langgar. Maka ketika kita salat, keluar salat berjamaah ke masjid, maka seakan-akan apa? Kita bertamu dengan hidangan. Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa lagi. Orang yang menunggu sholat seperti ar-ribat, yaitu berjaga di daerah perbatasan dalam jihad fisabilillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang Allah menghapus dosa-dosa dengannya dan mengangkat derajat?" Maka otomatis para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi meneruskan,
tetap menyempurnakan wudu meski dalam kondisi yang tidak disukai. Contoh ketika lagi dingin, pian bangun tengah malam, cuacanya dingin. Itu kan kadang kita hendak wudu cepat-cepat. Maka tetap kita berusaha menyempurnakan salat 3-3 dan seterusnya. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian menunggu salat. Setelah salat ditunaikan, maka itulah ribat. Apa ribat? Seperti orang yang berjaga di daerah perbatasan karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya luar biasa ya. Kan orang ini ketika dia misalnya kita ingin menyerang, kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita singgah dulu. Nah, ketika kita singgah untuk apa? Keperluan makan, istirahat, itu ada yang berjaga. Khawatir musuh menyerang. Itu pahalanya luar biasa. Selama dia menjaga maka dia ditulis pahala. Nah, orang yang menunggu salat demi salat yang lain, contoh dia salatnya berjamaah di masjid maghrib. Kemudian dalam rangka menunggu salat dia baca Quran, ikut kajian. Dalam rangka menunggu salat isya, maka itu seperti apa? Seperti dia berjaga di daerah perbatasan dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk dosa yang pahala yang begitu besar. Kemudian keutamaan berikutnya, salat merupakan sebab utama untuk masuk surga. Bahkan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Nah, jadi orang yang mengaku cinta dengan Rasul ini perhatikan hadis ini. Kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau mengatakan ya, kuntu abitu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghairu dzalik qultu huwa dzaka. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, saya menginap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya mendatangkan untuk beliau air wudu beliau dan keperluan beliau. Maka Nabi mengatakan, sal, mintalah. Aku berkata, aku memohon untuk menemanimu di surga. Jadi sahabat ini khidmah, dia membantu Rasul. Keperluan Rasul, air wudu Rasul, beliau siapkan. Maka Rasul membalasnya. Membalas kebaikan yang dia berikan kepada beliau. Sal, mintalah. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka berusaha untuk membalas. Ya minimal kan kita mendoakan, balasan dengan doa. Ada orang berbuat baik dengan kita, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Bisa dengan seperti itu. Nah, Rasul ketika dilayani oleh sahabatnya, air wudunya disiapkan oleh sahabat ini, keperluan Nabi disiapkan oleh sahabat ini, maka Nabi berusaha membalas kebaikan sahabat ini. Sal, mintalah. Maka aku mengatakan, kata sahabat ini, aku memohon untuk menemanimu di surga. Nah, bagaimana reaksi Nabi? Tidakkah engkau meminta permintaan yang lain? Adakah yang lain? Nah, maka sahabat ini mengatakan, itulah permintaanku. Tidak neko-neko. Hendak masuk surga menemani Nabi, subhanallah. Maka bagaimana jawaban Nabi? Maka bantulah aku agar doamu terkabulkan dengan apa? Dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah aku agar permintaanmu terkabulkan dengan memperbanyak sujud. Caranya apa? Tentu dengan banyak salat. Nah, jadi ini adalah keutamaan yang luar biasa. Memperbanyak sujud, memperbanyak salat adalah amalan masuk surga dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ya, salat merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya yang beriman ya. Melalui ibadah ini Allah menganugerahkan kepada mereka kasih sayangnya, dan dengan ibadah ini seorang hamba benar-benar bisa merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan agar Allah menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 56.
wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat. Allah perintahkan dimulai dengan dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah Rasul supaya kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sedikit menjelaskan tentang adab-adab menuju masjid dan ketika masuknya. Jadi subhanallah, hal-hal yang berkaitan tentang salat ini banyak keutamaannya, adab-adab menuju masjid. Ini belum di dalam masjid loh, adab-adabnya menuju masjid pun juga banyak. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada? Oh, ada. Insya Allah ada 5. Adakah kiat untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat? Jazakumullah khairan wa jazakumul khairan. Maka di antara kiatnya adalah yang pertama tentu dengan merenungkan dan mengetahui apa yang pian baca. Ya. Ketika seorang itu dimulai ketika pian bertakbir. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Dari situ pian bisa merenungkan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Maka bagaimanapun kehebatan kita, kekayaan kita, pasti itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Kita mulai dengan Allahu Akbar. Itu sudah pian bisa merenungkan makna Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah. Minimal pian tahulah terjemahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika pian berusaha merenungkan, itu pian otak pian kadang kemana-mana. Coba seandainya pian kadang merenungkan arti dari yang pian baca, pian kemana-mana jadinya. Ingat utang, ingat hobi, ingat main futsal, ingat gawian macam-macam. Kalau seandainya pian fokus dengan memaknai apa yang pian baca, pian terfokuskan ke situ. Ya, pian terfokuskan di bacaan pian. Itu sudah bisa membantu pian untuk khusyuk, yaitu dengan tahu minimal terjemah dari apa yang pian baca. Terlebih pian baca syarahnya, penjelasannya tentang Al-Fatihah itu cukup banyak penjelasannya, makna-maknanya, tafsirnya banyak ya. Kemudian yang kedua juga yang pian bisa lakukan adalah pian berwudu dengan baik. Berwudu dengan baik. Kan wudu adalah syarat sah salat. Kalau wudu pian bagus, sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak banyak menggunakan air, itu bisa membantu pian salat. Membantu bagusnya salat pian. Ya, wudunya diperbaiki, wudunya dibagusi. Pian harus tahu adabnya, etikanya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bisa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa agar bisa khusyuk dalam salat, ya. Kemudian juga pian bisa yang berikutnya membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah di luar salat. Mengingat Allah di luar salat. Sehingga bisa ke bawah ketika pian salat. Nah, kalau ketika kita jarang zikir kepada Allah, jarang mengingat Allah di luar salat, ketika salat pun kita lupa. Ya, ketika salat kita lupa. Maka pian membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika di luar salat, sehingga bisa ke bawah ketika di dalam salat. Ada 4 yang bisa ulun jawab. Yang pertama adalah pian tahu minimal terjemah apa yang pian baca. Yang kedua, perbaiki wudu pian. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat dengan apa tadi, Syad? Dengan senantiasa berzikir kepada Allah di luar salat, sehingga pian bisa terbiasa dan bisa di dalam salat pun dia pian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tulisan sangat banyak ya, kalau pian misalnya buka di situs Amanah ya, di web, di internet ada konsultasi syariah, ada Muslim or It, itu banyak ya tulisan-tulisan ustadz kita mengenai kiat-kiat bisa khusyuk dalam salat. Bahkan ada kitab yang tipis karangan Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang judulnya Al-Khusyuk fis Shalah ya. Mungkin kita bisa baca. Dulu pernah punya, tahu nggak sekarang di mana?
Judul bukunya Khusyuk dalam Salat, karangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian, apakah ada orang yang koma wajib mengqadha salat? Ini tergantung yang koma. Walau alam apakah dia masih ada akalnya atau tidak. Kalau dia masih sadar, akalnya masih ada, maka dia wajib salat. Kan taklif itu pembebanan syariat itu dia balik dan berakal atau mukallaf ya. Orang yang wajib salat adalah orang yang mukallaf, balik dan berakal. Kalau orangnya yang koma ini tidak balik, kan tidak wajib salat. Ini kalau dia orang yang sudah dewasa, berarti kan dia sudah balik. Maka akalnya masih ada atau tidak? Nah, ulun kada tahu apakah ada namanya koma ringan, koma berat, ulun kada tahu. Yang penting kalau akalnya masih ada, maka dia wajib salat. Selama akalnya ada, maka masih wajib salat. Ya. Dia lumpuh, tapi akalnya masih ada, wajib salat. Makanya kan Rasul mengatakan, kalau salat tidak mampu berdiri, berduduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Berbaring kan kita tangan masih bisa seperti ini. Ya, walaupun kaki nggak bisa berdiri, tapi anggota tubuh kita bisa mengisyaratkan kita salat. Kalau seandainya tidak bisa bergerak sama sekali, tapi akal masih ada, maka dia menggerakkan dengan mata sebagai isyarat dia salat. Jadi jawabannya adalah selama akalnya masih ada, maka tetap wajib salat. Kalau dia gila, akan wajib salat lagi karena akalnya tidak ada. Karena kan orang yang wajib salat itu mukallaf. Mukallaf artinya apa? Baligh dan berakal. Dia sudah dewasa, akalnya masih ada, maka dia wajib salat. Kalau dia koma dan akalnya tidak ada, maka tidak wajib salat. Kemudian dalam kondisi sakit, misalnya koma, sampai berapa dia sholat? Seandainya seperti ini, afwan, ketika berapa hari misalnya dia komanya, dia meninggalkan sholat, maka ketika dia sadar, maka dia wajib mengqadha. Ini sama seperti dia ketiduran, sama seperti kelupaan, ya, sama seperti orang pingsan lah, orang yang koma ini. Maka ketika dia bangun, berapa kali dia sholatnya yang dia tinggalkan, maka wajib dia mengqadha. Maka dia wajib untuk mengqadha. Ini tentang pernikahan. Bisa disampaikan kepada ustadz yang lain, wallahu a'lam bishawab, ya. Ini juga ada pertanyaan yang ulun belum tahu jawabannya ya. Nanti kita cari, ini bagus ya. Apakah sama keutamaan yang kita dapatkan dengan berjalan kaki ke masjid kalau kita ke masjid dengan berkendaraan? Wallah alam, ulun belum tahu jawabannya ya. Yang jelas ketika seseorang itu pergi ke masjid sekalipun dengan berkendaraan, maka ada pahalanya ya. Ada pahalanya. Nah, apakah sama dengan berjalan? Ulun wallah alam kurang tahu. Nanti kita insya Allah cari sama-sama jawabannya. Karena zaman dulu kan belum ada kendaraan ya. Hanya sebatas tunggangan ya. Walau alam ulun kurang tahu jawabannya. Nanti insya Allah kita akan cari. Nah sisanya yang tidak ulun jawab bisa pian tanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.